Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh misteri dan syarat dengan pelajaran berharga, sebuah kisah yang mungkin akan menggetarkan hati kita semua. Kisah ini datang dari seorang jamaah haji asal Indonesia yang mengalami peristiwa yang tak masuk akal di Tanah Suci. Bayangkan, di tengah pelaksanaan ibadah haji, tiba-tiba kepala pria ini berubah menjadi kepala anjing di mata orang-orang sekitarnya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi pada seseorang yang sedang menunaikan ibadah di tanah yang penuh dengan berkah? Apakah ini hanya ilusi atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik kejadian ini? Tonton video ini sampai habis agar tidak salah memahami dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Matahari bersinar terik di kota Mekah, seakan membakar segala yang disentuhnya. Di tengah hiruk-pikuk para jamaah haji yang sibuk menjalankan rukun Islam kelima, seorang pria asal Indonesia bernama Haji Amran berdiri dengan penuh hikmat. Ia telah melalui rangkaian ibadah dengan tekun, dengan harapan besar bahwa pengampunan atas dosa-dosanya sudah dekat. Amran adalah seorang yang taat, selalu berusaha menjalankan perintah agama dengan sebaik mungkin, namun kali ini, ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Setiap kali orang-orang menatapnya, mereka tampak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Terkadang, mereka bahkan menghindar darinya dengan wajah penuh kengerian. Amran tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa sehat-sehat saja, tidak ada yang berubah pada tubuhnya, tidak ada yang aneh menurut pengamatannya. Namun, reaksi orang-orang membuatnya mulai bertanya-tanya. Suatu hari, saat ia berada di kamar hotel, Amran merasa perlu untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah pada dirinya. Ia berdiri di depan cermin, memandang wajahnya dengan seksama. Wajah yang ia lihat di cermin adalah wajah yang sama, tanpa ada perubahan sedikit pun. Kenapa mereka semua takut padaku? Pikir Amran dengan kebingungan yang semakin mendalam. Ia tidak menemukan jawaban atas apa yang membuatnya terlihat begitu menakutkan di mata orang lain. Keesokan harinya, ketika mengikuti rangkaian ibadah di Masjidil Haram, ketakutan di mata orang lain semakin menjadi-jadi. Amran tidak bisa lagi menahan diri untuk mencari jawaban. Ia memberanikan diri bertanya kepada seorang jamaah yang tampak sangat ketakutan saat melihatnya. "Apa yang terjadi? Kenapa kau takut padaku?" tanya Amran dengan suara yang bergetar, cemas mendengar apa yang akan diungkapkan. Jamaah itu tergagap, terlihat sangat ketakutan sebelum akhirnya menjawab dengan suara gemetar, kepala Anda, seperti kepala anjing." Amran terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin? Dengan segera ia kembali ke hotel dan kembali bercermin. Namun, yang ia lihat tetaplah wajahnya yang sama, tanpa ada tanda-tanda perubahan yang dikatakan jamaah tadi. Namun, kata-kata itu terus menggema di kepalanya, tak dapat ia lupakan. Malam itu, Amran tidak bisa tidur. Ia terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa ini ujian dari Allah? Ataukah ini hukuman atas dosa-dosanya di masa lalu? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya teringat akan sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam di benaknya. Sesuatu yang selama ini ia coba lupakan, namun kenyataan kini memaksanya untuk mengingat kembali. Di kampung halamannya, Amran adalah seorang penjual daging yang sukses. Namun, kesuksesannya bukan tanpa noda. Ada satu peristiwa kelam yang selalu menghantui hatinya, meski ia berusaha melupakannya. Dulu, di pasar kampungnya, ada dua penjual daging yang bersaing ketat, Amran dan Umar. Umar adalah seorang penjual daging yang jujur dan rajin. Banyak pelanggan yang mempercayainya karena kejujurannya. Namun, Amran dengan ambisinya yang besar merasa terancam. Ia ingin mendominasi pasar dan mendapatkan semua pelanggan, apapun caranya. Pada suatu malam yang gelap, Amran merancang rencana busuk. Ia menyelinap ke toko Umar dan menaruh beberapa potongan daging anjing di antara tumpukan daging sapi milik Umar. Esok harinya,
Inspektor kesehatan datang melakukan pemeriksaan rutin. Ketika daging anjing ditemukan di toko Umar, semua orang terkejut dan marah. Umar tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dan akhirnya tokonya ditutup. Tidak hanya itu, Umar juga harus menghadapi hukuman penjara karena dianggap menjual daging yang tidak layak konsumsi. Amran pun berhasil merebut pelanggan Umar dan menjadi penjual daging terbesar di kampungnya. Namun kini, di Tanah Suci, bayangan perbuatannya itu kembali menghantui Amran. Apakah semua ini adalah azab dari Allah atas perbuatan keji yang pernah ia lakukan? Malam itu, di tengah keheningan malam Mekah, Amran menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan besar, sebuah dosa yang tak termaafkan. Perjalanan ibadah haji yang ia bayangkan akan menjadi momen pembersihan dosa, kini berubah menjadi perjalanan penuh penyesalan dan ketakutan. Amran pulang ke Indonesia dengan hati yang berat. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang menuntut penebusan. Setibanya di kampung halaman, Amran langsung menuju rumah Umar. Rumah itu tampak kusam, jauh dari kesan bahagia. Umar, yang kini telah keluar dari penjara, tampak lesu dan tak bersemangat. Ketika Amran mengetuk pintu dan Umar membukanya, terlihat wajah yang penuh keheranan. "Amran, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Umar dengan suara serak. "Aku datang untuk meminta maaf," kata Amran dengan suara gemetar. "Aku yang telah menjebakmu dengan daging anjing itu. Semua ini salahku. Aku sangat menyesal." Umar terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Kemarahan dan kesedihan terpancar dari wajahnya, namun Amran tidak berhenti di sana. Ia mengeluarkan sejumlah uang dari tasnya. "Ini setengah dari seluruh hartaku. Gunakanlah untuk memulai kembali usaha dagingmu. Aku juga akan mengakui kesalahanku kepada semua orang." Umar tertegun, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Perlahan ia mulai memahami kesungguhan Amran. Meski rasa sakit dan pengkhianatan masih ada, Umar melihat ketulusan dalam mata Amran. "Amran, apa yang kau lakukan padaku adalah kejam, tapi aku menghargai keberanianmu untuk mengakui kesalahanmu dan mencoba menebusnya. Aku akan menerima bantuanmu, tapi luka ini butuh waktu untuk sembuh," kata Umar. Amran mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Aku mengerti, Umar. Aku hanya berharap bisa memperbaiki kesalahanku dan mendapatkan pengampunan dari Allah dan dari dirimu." Kabar pengakuan Amran tersebar di kampung. Banyak yang terkejut, namun juga banyak yang memuji keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan mencoba menebus dosa-dosanya. Umar kembali membuka toko dagingnya. Sementara itu Amran menjalani kehidupan dengan kesadaran akan kesalahan masa lalunya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan meski rasa bersalah masih sering menghantui, Amran merasa beban di pundaknya mulai berkurang. Ia tahu jalan penebusan masih panjang, namun ia siap untuk menjalani setiap langkahnya dengan penuh ketulusan. Kemudian, suatu malam setelah berbulan-bulan hidup dalam penebusan, Amran bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri di sebuah padang luas yang dipenuhi cahaya. Wajahnya yang dulunya terlihat seperti kepala anjing di mata orang lain, kini berseri-seri, memancarkan kedamaian dan ketenangan. "Ini adalah tanda pengampunan dari Allah," suara lembut terdengar dalam mimpinya. Amran tersentak bangun, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, ada ketenangan yang baru dalam hatinya, seolah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Amran melanjutkan usahanya berjualan daging, meski dagangannya tidak seramai dulu. Banyak pelanggan yang memilih toko Umar karena merasa lebih nyaman dan percaya, namun Amran tidak lagi merasa tertekan oleh persaingan itu. Ia menerima keadaan dengan lapang dada dan bersyukur atas setiap pelanggan yang datang. Keberkahan terasa dalam setiap potongan daging yang ia jual. Pendapatannya mungkin tidak sebesar dulu, tapi hati Amran lebih tenang dan hidupnya lebih damai.
Ia merasa bahwa berkah dan ketenangan yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada uang dan kesuksesan semu yang pernah ia kejar dengan cara yang tidak benar. Semoga cerita ini membawa hikmah yang mendalam bagi kita semua, mendorong kita untuk selalu hidup dalam kejujuran, menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga integritas diri. Jangan pernah tergoda untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain, karena cepat atau lambat, segala perbuatan akan kembali kepada kita.